Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita berada di hari ketiga di minggu ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita mensyukuri akan hari ketiga ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, agar firman di hari ini benar-benar menjadikan kita mengerti bagaimana kita hidup untuk Tuhan dan sesama kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dengan syukur kami datang kepadamu, karena kami tahu Engkaulah Allah kami yang hidup. Di dalam Engkau kami bisa mencapai apa yang kami cita-citakan, karena Engkaulah adalah jawaban dari semua yang kami dambakan di hidup ini. Karena itu ya Allah, jangan pernah Engkau meninggalkan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Karena hanya dalam bersama dengan Engkau kami kuat, kami sehat, dan kami mampu merangkai karya menjadi seperti yang Engkau inginkan. Di hari ini Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi sekalian kami, agar firman Allah di pagi ini menjadikan kami mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam kehidupan bersama dengan orang lain di dunia ini. Khususnya dalam kehidupan di dalam rumah tangga kami, baik sebagai suami istri maupun orang tua dengan anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di pagi ini terambil dari kitab Imamat 18 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya aku harus berpegang pada ketetapanku dan perintahku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Saudaraku, tema khotbah kita di pagi Rabu ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, menguatkan tatanan hidup perkawinan. Menguatkan tatanan hidup perkawinan. Saudaraku, tentu tema ini adalah baik bagi kita untuk kita renungkan sebagai keluarga yang awalnya dibentuk oleh perkawinan. Jadi saya mau katakan perkawinan yang disebutkan di dalam tema kita ini menunjuk kepada sebuah keluarga. Jadi kalau kita sederhanakan tema kita ini, kita bisa katakan menguatkan tatanan hidup keluarga yang di dalamnya ada perkawinan. Nah, saudaraku, saya pikir ini sangat baik untuk kita mengerti. Kenapa? Karena kalau perkawinan yang identik dengan keluarga tidak dibangun dengan baik, maka tentu itu akan berdampak buruk pada kehidupan yang lebih luas di konteks yang menjebuk tentunya. Kenapa? Karena ketika perkawinan yang terbangun dalam sebuah keluarga, di sana tidak dibangun kekuatan intelektual secara baik, tidak dibangun kekuatan spiritual secara baik, maka itu akan mempengaruhi mentalitas, moralitas
dari anggota keluarga itu sendiri, bukan perkawinan yang dimiliki oleh suami dengan istri saja, tapi juga akan berdampak kepada anggota keluarganya. Jadi kata perkawinan dipakai di sini, bagaimana orang tua yang dikawinkan atau dinikahkan dalam pemberkatan itu menjadi role model, menjadi model, menjadi spirit, menjadi penyemangat bagi anggota keluarganya, entah itu anak-anaknya atau siapapun yang ada di keluarganya, supaya dari apa yang dilakoni dalam tampilan hidup orang yang dikawinkan ini atau suami istri ini, katakan demikian, keluarga ini akan ikut melakukan hal yang sama. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena memang saya sangat percaya, saya dan Bapak Ibu juga menginginkan bagaimana kita membangun keluarga kita seperti yang Tuhan inginkan. Taat beribadah, rajin berdoa, setia mendengarkan firman, baik lewat tayangan video ataupun langsung membaca Alkitab. Karena dari sana akan terbangun kesadaran iman kita untuk bagaimana kita menyembah Allah di totalitas hidup kita. Ini harus kita miliki saudaraku. Tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita katakan ini tidak penting. Saya bisa bayangkan saudaraku, kalau kemudian orang yang dinikahkan atau dikawinkan dan telah berada dalam sebuah keluarga yang dihimpunkan oleh Allah, benar-benar membangun sebuah tatanan hidup yang baik, maka bukan keluarga itu saja yang akan merasakan dampaknya, bukan keluarga itu saja yang akan berbahagia, tapi di lingkungan di mana keluarga itu berada juga bisa merasakan ada penyegaran. Karena kita memberi dampak yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita di ayatnya yang kelima. Dikatakan begini, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan perintahku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Artinya siapa yang melakukan ketetapan Allah, dia hidup di dalamnya, dia merasakan kebahagiaan di dalamnya. Karena Allah itu tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Jadi yang mengikuti ketetapan Allah, memberlakukan hukum Allah, dia mengalami apa yang disediakan oleh Allah, yaitu damai sejahtera. Nah, ini banyak kali saudaraku yang tidak dimengerti oleh orang yang sudah dinikahkan atau yang berada di dalam perkawinan. Katakan saja suami dengan istri. Suami merasa dia berkuasa atas istrinya. Istri merasa dia bisa mengatur suaminya. Masing-masing dengan egonya. Dampaknya apa saudaraku? Tidak ada keselarasan, tidak ada kata senada di dalam pengambilan keputusan, bahkan di dalam menjawab kebutuhan bersama. Tidak sedikit suami istri bersaing, berlomba, menunjukkan egonya. Yang rugi siapa? Dia sendiri. Kenapa? Kebahagiaan yang harus dia alami, dia rasakan sebagai suami istri, itu menjadi hambar. Dan dampaknya kepada anggota keluarga. Kalau kita melihat di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 18 dan 19 dikatakan di sana, istri menghormati suami, suami mengasihi istri. Wow.
Saya bisa bayangkan saudaraku, kalau semua istri, para istri menghormati suami, dan semua para suami mengasihi istri. Jangan istri sudah menghormati suami, suami tidak kasih istri. Atau jangan suami sudah mengasihi istri, istri tidak menghormati suami. Harus ada timbal baliknya. Saya bisa bayangkan saudaraku, betapa bahagianya keluarga itu. Dan kehidupannya akan tertata, terbangun dengan baik. Ini yang mau kita renungkan di masa-masa COVID-19 ini saudaraku. Bagaimana Allah menghadirkan kita dalam sebuah keluarga yang lahir dari sebuah perkawinan untuk dimaknai seperti yang Tuhan inginkan. Karena selama ini jujur saja perkawinan yang akhirnya membentuk sebuah keluarga tidak dimaknai seperti Tuhan inginkan. Jadi saya bisa katakan saudaraku, virus corona ini adalah sarana baik untuk kita merenungkan betapa pentingnya sebuah keluarga, supaya kita bisa memperhatikan itu. Karena sebelum corona, suami tidak tahu di mana, istri tidak tahu di mana dengan kesibukannya masing-masing, anak-anak tidak tahu di mana. Dan sedikit sekali keluarga yang memaknai eksistensinya sebagai gereja yang bersekutu. Tidak ada doa bersama, tidak ada baca Alkitab bersama, tidak ada dengarkan firman bersama. Disinilah ruangnya di masa-masa COVID-19 ini. Duduk bapak, ibu, anak, suami, istri, anggota keluarga, duduk sama-sama. Parahnya kalau momen ini lagi kita tidak gunakan seperti itu, karena saya tidak yakin, mudah-mudahan saya salah bapak ibu, maafkan saya. Saya tidak yakin semua keluarga bersedia memaknai rumah tangganya untuk duduk bersama-sama, berdoa bersama, dengarkan firman bersama. Jangan sampai dengan kita dirumahkan hanya bapak ibu yang berdoa, anak tidak. Atau cuma mama dengan anak-anak, bapak tidak. Atau cuma bapak dengan anak-anak, mama tidak. Atau cuma anak-anak, bapak, mama tidak. Bisa kita bayangkan. Jadi Tuhan perintahkan lewat pemerintah untuk kita dirumahkan supaya kita bisa maknai rumah itu yang lahir dari perkawinan. Jadi rumah itu tidak terbentuk begitu saja. Ada perkawinan dulu, baru kemudian terbentuk keluarga. Nah, bagaimana tatanan ini terbangun seperti tema khotbah kita, dan bagaimana keluarga ini terbangun kekudusannya seperti judul bacaan kita, kekudusan perkawinan, itu ada dalam peran keluarga. Dimulai dari suami istri yang direstui perkawinannya untuk berdampak kepada keluarga dalam tatanan membangun kehidupan bersama, lalu dibawa keluar dalam konteks yang majemuk untuk sama-sama merasakan damai sejahtera Tuhan. Mari saudaraku, kita manfaatkan sarana ini betul-betul, duduk beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Matangkan iman kita secara spiritual, supaya ketika COVID-19 betul-betul sudah tidak ada, kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam iman, tidak lagi suam-suam dalam iman. Kita menjadi warga gereja, menjadi warga masyarakat, menjadi anggota keluarga yang betul-betul dewasa seperti yang Tuhan inginkan. Maka percaya ketetapan peraturan Tuhan kita akan berlakukan dengan baik, dan firman Tuhan katakan mereka akan mengalami damai sejahtera dalamnya.
Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami di pagi hari ini. Berkenan lewat firman Allah, kami benar-benar mampu menghadirkan diri kami sebagai suami istri yang bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami, agar kehidupan keluarga kami yang diawali dari sebuah perkawinan menjadikan keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami selalu menjadi alat Tuhan, sarana Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan hidup kami bersama dengan orang lain selalu diberkati oleh-Mu, dan itulah kebahagiaan kami. Berkati tuntut kami sepanjang hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat, fisik yang kuat, iman yang teguh, agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.